Februari 1935, Inspektur Kepala J.J. Harlingen mendapat tugas baru sebagai Komandan Detasemen Polisi Lapangan di Kota Curup. Tugas baru itu menjadi kesempatan emas buat Harlingen, yang dikenal reputasinya sebagai polisi intelek untuk membuktikan kecakapannya sebagai polisi. Di Curup, Harlingen bertanggung jawab atas keamanan 30 bawahan langsungnya dan wilayah Curup, serta mengawasi detasemen polisi lapangan yang ditempatkan di Muara Anam dan Krog. Beratnya tugas Harlingen tak semata berasal dari luas dan terpencilnya wilayah kerja saja. Penduduk setempat yang hidup dalam kelompok-kelompok kecil memandang sebelah mata polisi lapangan dan juga gemar merampok dan membunuh. Tantangan berat itu pun memicu semangat Harlingen untuk membuktikan kinerjanya. Dalam waktu 9 bulan, polisi lapangan berhasil menuntaskan 76 kasus lama, sembari terus mengungkap kasus-kasus baru. Kasus pertama yang berhasil diungkap polisi lapangan adalah pembunuhan perempuan Jawa bernama Mar oleh pria Rejang bernama Mor. Kasus paling spektakuler dari kinerja anak buah Harlingen itu, rekonstruksinya diabadikan menggunakan foto, dan pelakunya menunjukkan tengkorak korban yang disembunyikan di bawah sebuah pohon. Tengkorak itu lalu diambil Harlingen dan diletakkan di meja kerjanya untuk menjadi lambang keberhasilan Harlingen. Namun, upaya Harlingen memajang tengkorak Ibu Mar justru menjadi blunder. Ia malah memakai tengkorak Ibu Mar untuk mengancam dan menakut-nakuti tersangka atau saksi untuk mengaku atau memberi keterangan penyelidikan. Sementara itu, pers juga mencium ketidakberesan penanganan kasus-kasus oleh detasemen Harlingen. Polisi lapangan dicurigai telah mengungkap kasus-kasus fiktif karena singkatnya waktu yang mereka butuhkan untuk mengungkap begitu banyak kasus, serta banyaknya laporan nama orang yang disebut sebagai korban pembunuhan ternyata masih segar bugar. Selain itu, pers juga mendapati penggunaan kekerasan oleh polisi kepada saksi atau tersangka selama proses penyidikan. Sorotan terhadap kinerja polisi lapangan makin tajam saat sebuah kasus diberitakan Java Board edisi 20 Oktober 1935. Kasus itu menceritakan seorang tersangka yang dipukuli sampai berdarah-darah karena mencoba melarikan diri dari markas polisi. Tersangka itu lalu dimasukkan ke dalam sel. Keesokan harinya, dia ditemukan tewas dengan dugaan bunuh diri. Berita kematian tahanan itu pun langsung membuat geger pemerintah kolonial di Batavia. Pada Januari 1936, Jaksa Agung mengirim wakilnya Van Manen untuk menyelidiki kepolisian Curup. Begitu tiba di Curup, Van Manen langsung mewawancarai banyak orang dan memeriksa berkas-berkas kepolisian. Banyak kejanggalan dan pelanggaran serius oleh kepolisian dan pengadilan yang ditemukan Van Manen. Namun, dia kesulitan memastikan apa yang sebenarnya terjadi di Curup karena tidak ada satu pihak pun yang berada dalam posisi netral. Dalam laporan Van Manen yang ditulis dengan sangat hati-hati, ia menemukan polisi Curup tak hanya korup, tapi juga berlaku sewenang-wenang. Ia juga menemukan banyak kasus pengungkapan kasus pembunuhan yang dibanggakan Harlingen sebenarnya tidak pernah terjadi. Bahkan tersangka kasus pembunuhan Ibu Mar pun di kemudian hari terbukti bukan pelakunya. Atas temuan itu, Van Manen merekomendasikan agar Harlingen dimutasi dan dihadapkan ke pengadilan pidana. Pemerintah pusat sepakat menganggap skandal Curup mencemari kewibawaan pemerintah kolonial. Oleh karena itu, para petinggi di pusat menjatuhkan sanksi administratif ringan kepada para pejabat pemerintahan lokal. Sementara itu, Harlingen dipindah tugaskan ke Bengkulu dan hanya boleh mengerjakan pekerjaan administratif sementara. Tuntutan pidana terhadapnya tetap berjalan. Namun, pengadilan pada akhirnya memutuskan Harlingen bebas karena menganggap dakwaan yang dituduhkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena pemerintah kolonial memutuskan untuk menutupi kasus Harlingen, ia pun bisa menjaga nama baiknya dan mundur dengan terhormat dari kepolisian.